TD Maxx Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. TD Maxx Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. TD Maxx Broker. Hai semuanya, selamat datang di TD Maxx Trading Room. Di video kali ini kita akan membahas 3 rilis berita penting di market forex yang bisa mempengaruhi trading Anda. Dan ini memang mempunyai potensi atau peluang yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan ketika kita memahami indikasi dan implikasinya terhadap market forex. Non-farm payrolls atau NFP, ada keputusan suku bunga FOMC, dan ada Consumer Price Index atau CPI. Yuk kita pelajari bagaimana memanfaatkan informasi ini untuk trading yang lebih efektif dan lebih menguntungkan lagi. Oke, jadi gini, yang pertama kita bahas dulu untuk non-farm payrolls atau NFP. NFP ini adalah laporan bulanan yang biasanya menunjukkan jumlah perubahan tenaga pekerjaan yang baru dan yang tercipta di sektor non-pertanian di Amerika Serikat. Jadi NFP ini bisa dikatakan adalah perubahan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Dan ini biasanya memang cukup berpengaruh atau bisa menjadi indikator perekonomian di negara Amerika tersebut. Laporan ini dirilis biasanya setiap hari Jumat pada minggu pertama dalam satu bulan itu, dan ini dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika Serikat. Oke, dan data NFP ini sangat berpengaruh karena memang memberikan gambaran atau menjadi indikator tentang kesehatan ekonomi di Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat secara sederhana, jika angka NFP lebih tinggi daripada perkiraan, maka bisa dikatakan ini menunjukkan ekonominya sedang kuat atau sedang bagus. Sehingga dolar Amerika Serikat biasanya juga akan menguat. Dan sebaliknya, jika angkanya lebih rendah daripada perkiraan, maka dolar Amerika bisa melemah. Karena ini mencerminkan atau menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini sedang turun atau sedang tidak baik. Jadi kalau kita rangkum atau kita simpulkan, data NFP ini bisa menjadi salah satu indikator perekonomian di Amerika Serikat dan bisa kita gunakan atau manfaatkan momentumnya untuk melakukan trade yang menguntungkan. Nah, kita akan ke study case ya. Contoh kasusnya, ini kita bisa lihat di bulan Mei. Ada angka NFP yang memang dirilis lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, kalau kita lihat lagi ke grafik, maka pair currency dari USD/JPY itu langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam situasi seperti ini, strategi yang bisa digunakan saat posisi atau saat kondisi seperti ini adalah membuka posisi buy pada pair currency USD/JPY tersebut, karena dengan asumsi dolar Amerika itu akan menguat. Tapi kita juga harus tetap waspada atau hati-hati karena sentimen market biasanya juga tidak selamanya searah dengan rilis data. Contoh seperti ini. Jika NFP-nya bagus tapi sentimennya negatif, maka biasanya penguatannya itu akan sesaat. Nah, ketika Anda akan melakukan transaksi pada saat perilisan data seperti ini, saya lebih menyarankan Anda menggunakan yang namanya stop loss atau menentukan batas resiko maksimal untuk setiap transaksi yang Anda lakukan ketika perilisan news seperti ini. Karena walaupun memiliki peluang yang lebih besar, biasanya ini juga akan menimbulkan resiko yang lebih besar jika kita tidak membatasi resiko kerugian. Oke, dan untuk yang kedua, mari kita lihat untuk FOMC atau terkait dengan keputusan suku bunga oleh Federal Reserve. Nah, biasanya ini dirilis ketika FOMC atau Federal Open Market Committee. Nah, biasanya FOMC ini mengadakan pertemuan 8 kali dalam setahun. Jadi ada beberapa kali pertemuan, dan di antara 8 kali pertemuan itu biasanya ada juga penetapan suku bunga. Nah, ketika penetapan suku bunga ini biasanya akan memberikan dampak secara langsung terhadap market forex, khususnya safe haven, seperti contohnya emas atau pair currency yang berpasangan dengan dolar Amerika. Nah, ketika perilisan suku bunga ini juga kita bisa memanfaatkan peluangnya. Tapi tentu kita harus punya plan yang jelas. Kita harus juga analisa sebelumnya apakah The Fed ini akan menaikkan atau memotong suku bunga atau bahkan menahan tingkat suku bunganya. Karena itu yang akan menjadi dasar dari keputusan transaksi kita untuk buy atau sell. Nah, kita study case-nya itu seperti ini kurang lebih ya. Jika FOMC ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga, biasanya dolar Amerika Serikat ini akan mengalami penguatan. Dan tentu kita sebagai trader bisa melakukan transaksi buy pada pair currency yang berpasangan dengan dolar Amerika. Begitupun sebaliknya, jika FOMC ini atau The Fed ini memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga atau bahkan memotong tingkat suku bunga, maka biasanya akan memberikan dampak pelemahan bagi dolar Amerika. Maka kalau kita lihat di study case itu, kita bisa ambil buy seperti contohnya di Euro USD atau di XAU USD atau GBP USD atau yang lainnya.
Nah, kita juga bisa memanfaatkan peluang ini ketika jam perilisan newsnya. Walaupun ya memang di kita jam perilisan news FOMC atau suku bunga ini biasanya dini hari. Karena ada perbedaan waktu antara GMT+7 dan waktu di Amerika Serikat. Untuk study case yang lainnya adalah misalkan pada bulan Juni ya, FOMC ini menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25%. Nah, ini biasanya akan membuat USD CHF menguat atau di grafik kita bisa melihat ada kenaikan ya. Nah, Anda bisa memanfaatkan momen ini dengan menggunakan atau membuka posisi buy untuk mendapatkan keuntungan. Karena yaitu tadi kita kembali ke awal, ketika suku bunga dinaikkan maka biasanya cenderung untuk dolar Amerika Serikat itu akan menguat. Kita bisa ambil buy di USD CHF, USD JPY atau misalkan yang lainnya. Dan untuk pair currency yang kebalikannya, posisi dolar Amerikanya, misalkan contoh seperti Euro USD atau GBP USD, kita bisa ambil sell karena terjadi penguatan di dolar Amerika ketika kenaikan suku bunga. Oke, dan yang ketiga terakhir kita punya CPI. Nah, kita bahas Consumer Price Index atau CPI. CPI ini mengukur perubahan harga barang dan jasa dari perspektif konsumen. Nah, jadi sebenarnya akan ada CPI dan ada PPI. Nah, yang kita bahas dan kita akan manfaatkan ini adalah CPI. Dan ini juga merupakan indikator utama untuk tingkat inflasi di Amerika atau di negara yang lainnya. Data ini biasanya memang dirilis setiap bulan itu oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Dan ini juga ada di kalender ekonomi ya. Jadi Anda bisa ngecek di kalender ekonomi ini jadwalnya kapan untuk perilisan CPI ini dan forecastnya juga seperti apa, itu biasanya tertera di kalender ekonomi. Nah, sekarang kita ke penjelasannya ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Jika CPI ini lebih tinggi daripada perkiraan atau forecast, ini biasanya mengindikasikan inflasi yang lebih tinggi. Nah, yang bisa mendorong bank sentral juga untuk menaikkan suku bunga. Jadi hal ini biasanya menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat karena ini berhubungan dengan suku bunga yang tadi. Ketika suku bunga dinaikkan, maka biasanya cenderung basically akan menguatkan dolar Amerika. Jadi ketika CPI tinggi, biasanya akan memberikan sentimen atau respon yang positif untuk dolar Amerika. Sekarang kita ke contoh study case-nya ya. Nah, contoh kasusnya itu adalah pada bulan Juli misalkan, CPI ini dirilis lebih tinggi daripada perkiraan. Hal ini akan menyebabkan Euro USD turun karena ekspektasi bahwa The Fed akan naikin suku bunga pada saat FOMC nanti. Jadi Anda sebagai trader itu bisa melakukan posisi sell untuk memanfaatkan situasi ini. Tapi tentu ya, ketika Anda akan melakukan transaksi pada saat jam perilisan news seperti ini, sekali lagi wajib atau harus menggunakan stop loss-nya atau ada batas resiko maksimalnya. Dan study case-nya jika di pair currency yang kebalikannya, contoh seperti USD JPY, berarti Anda bisa ambil buy dengan ekspektasi atau opini bahwa akan terjadi penguatan pada dolar Amerika dan Anda bisa memanfaatkan peluang kenaikan di pair tersebut. Jadi itulah penjelasan kita ya tentang 3 rilis berita yang cukup penting di market forex dan cara memanfaatkannya. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk trading Anda, dan seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dan untuk share, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Jadi sampai jumpa lagi di Didymax Trading Room selanjutnya. Happy trading, get rich, and stay humble. Bye-bye.